Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Kresna dari kelas 12 IPS 3 SMA Negeri 6 Kota Cirebon, tahun pelajaran 2022-2023. Di sini saya akan menyampaikan materi sejarah peminatan konflik di Asia Timur. Ya, di sini yang kita bahas ada dua, walaupun ada banyak konflik. Yang kita bahas kali ini karena dari buku pelajaran cuma ada dua, yaitu konflik Korea Utara dan Korea Selatan, dan satunya lagi sengketa Laut Cina Selatan. Yang pertama itu konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Nah, ini untuk lokasinya di Semenanjung Korea, kita bisa lihat di sini bagian utara dan bagian selatan. Apa itu Perang Korea? Perang Korea adalah sebuah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang terjadi sejak 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut dengan Perang Proksi antara Amerika Serikat bersama sekutu PBB-nya dengan Komunis Republik Rakyat Tiongkok yang bekerja sama dengan Uni Soviet. Peserta perang utama adalah Korea Utara, sudah jelas. Pendukungnya itu komunis, ya pendukungnya Uni Soviet dengan Tiongkok. Dan Korea Selatan, yang pendukungnya adalah Amerika Serikat dan bantuan-bantuannya atau PBB. Ini kita lihat waktu-waktu yang sangat penting pada saat Perang Korea. Pada tanggal 25 Juni, Korea Utara melakukan invasi menuju Korea Selatan. Terus pada tanggal 28 sampai 31 Juni, Korea Utara berhasil menduduki Seoul. Yang kita tahu sekarang itu Seoul ibu kota dari Korea Selatan. Dan pada 1 Agustus, Korea Utara berhasil bergerak maju ke Sungai Nakdong. Pada tanggal 18 Agustus, pemerintahan Korea Selatan pindah dari Daegu ke Busan. Kita lihat dulu dari Daegu ke Busan. Ini Daegu ya. Busannya ada di bawah. Oh, nggak cukup. Ya, kita lihat lagi puncak-puncak konflik yang ada di Korea. Yang pertama itu tadi, pada saat awal invasi Korea Utara yang dimulai pada tanggal 25 Juli 1950. Korea Utara menyerbu kota Korea Selatan sehingga pecahlah Perang Korea. Korea Utara berdalih serangannya untuk menangkap pasukan Korea Selatan yang sebelumnya menyerang pasukannya dari balik garis pertahanan dan melarikan diri. Yang ternyata serangan itu sudah direncanakan dan diizinkan oleh Tiongkok dan Uni Soviet pelindungnya. Lalu karena ada serangan tersebut, Dewan Keamanan PBB mengutuk serangan Korea Utara dan membentuk koalisi untuk membantu Korea Selatan. Uni Soviet memboikot sidang karena PBB lebih memilih Taiwan sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pemimpin pasukan koalisi adalah Jenderal Douglas MC Arthur dari pihak Amerika Serikat. Mau lihat dulu foto Douglas MC Arthur? Ya, ini dia. Fotonya hitam putih ya, saya tidak menemukan yang bergambar, yang berwarna. Jenderal Douglas MC Arthur. Yang di tengah ini ada penjelasannya, saya akan berikan. Jenderal Matthew Ridgway adalah jenderal yang menggantikan posisi Jenderal Douglas MC Arthur karena kegagalannya pada saat Jenderal Matthew Ridgway menggantikan Jenderal Douglas MC Arthur dikarenakan salah memprediksi keterlibatan Tiongkok sehingga nekat mengirim pasukannya menyerbu Korea Utara. Ketika pasukan koalisi tiba di Semenanjung Korea pada bulan Juli 1950, mereka langsung mengubah arah pertempuran. Bahkan di Oktober 1950, pasukan koalisi berhasil mengusir pasukan Korea Utara keluar dari wilayah Korea Selatan dan dikejar bahkan sampai di wilayah Korea Utara. Ini kita lihat dulu mapnya. Di sini tadi pasukan Korea Selatannya dengan bala bantuan dari pihak PBB atau pasukan koalisi berhasil mengusir Korea Utara yang ada di daerah Korea Selatan, bahkan dikejar sampai wilayah Korea Utara tersebut. Jenderal Douglas MC Arthur tidak turun ke lapangan dan hanya menjelaskan
mengendalikan dari Tokyo. Terakhir idenya menyerang Tiongkok dan menjatuhkan bom nuklir di Korea Utara untuk mengakhiri perang tidak diinginkan Presiden Amerika Serikat. Di sini ada keterlibatan Tiongkok. Tiongkok bergabung atau gabungan pasukan Tiongkok sukses mengusir pasukan koalisi PBB dan wilayah Korea Utara. Dan berganti mereka masuk ke Korea Selatan akhir tahun 1950. Jadi Tiongkok ini bekerja sama dengan Uni Soviet yang mendukung Korea Utara. Atau ada di dalam pihak komunis. Ini ada kata-kata bijak dari salah satu ahli perang di Amerika, yaitu George Orwell. War is peace, freedom is slavery, and ignorance is strength. Pada tahun 1984. Total korban jiwa yang ada di dalam perang Korea dan semua pihak termasuk warga sipil mulai dari Amerika, Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara dan Selatan, semuanya termasuk warga sipil juga sekitar 400.701.000. Beberapa negara yang terlibat, barangkali ada yang tidak tahu bendera-bendera negaranya, ya silakan dilihat. Ini tadi tokohnya. Ini Kim Il-sung itu merupakan pemimpin pertama ya. Ya, itu mungkin sekitar perang Korea. Sekarang kita lanjut ke sengketa Laut Cina Selatan. Ini adalah petanya, silakan bisa di-pause. Negara-negara yang terlibat contohnya yaitu pertama Tiongkok, yaitu klaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Tiongkok mengklaim atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Sengketa teritorial di Laut Cina Selatan diawali oleh klaim Tiongkok atas Kepulauan Spratly dan Paracel. Sesuai deklarasi Kairo, perjanjian Potsdam, dan atas bantuan Amerika Serikat, maka Angkatan Bersenjata Republik Tiongkok di Nanjing menerima penyerahan dari garnisun Jepang di Taiwan, termasuk Kepulauan Paracel dan Spratly. Dari pihak Vietnam Selatan, yaitu berdasarkan hasil perundingan Jenewa, Vietnam Selatan mewarisi semua wilayah Perancis Indochina termasuk Paracel dan Spratly. Oleh sebab itu, Vietnam bersatu mendasarkan tuntutannya pada aspek hukum internasional juga mengkombinasikan dengan aspek historis. Secara historis, Vietnam sudah menguasai Kepulauan Spratly sejak abad ke-17 yang saat itu disebut Hoang Sa dalam bahasa Vietnam atau Shisha dalam bahasa Mandarin. Masuk wilayah distrik Bin Son, Vietnam atau Indochina. Pada tahun 1971, Filipina mengumumkan klaimnya atas Kepulauan Spratly. Presiden Marcos mengumumkan klaim atas Spratly yang disebutnya Kalayaan setelah tentara Taiwan menyerang kapal nelayan Filipina. Pada tanggal 11 Juni 1978 menegaskan bahwa pulau-pulau yang ditunjuk sebagai Kalayaan terdiri atas sebagian besar kepulauan seperti yang ditunjuk pada kedaulatan Filipina dan berdasarkan Kepres nomor 1599 yang mengklaim ZEE hingga 500 mil laut dari garis pangkal dan laut teritorial. Selanjutnya, tanggal 8 Mei 1984, Filipina meratifikasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut UNCLOS ketiga dan mengklaim semua wilayah Kepulauan Spratly. Upaya penyelesaian konflik, yaitu ASEAN memaksa Tiongkok menerima deklarasi ASEAN tahun 2002 dalam The Conduct of Parties in the South China Sea. Deklarasi tersebut ditujukan agar semua pihak mengambil jalan damai dalam menyelesaikan sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Namun, Tiongkok tidak mematuhi karena pada tahun 2007 kembali memunculkan ketegangan di wilayah sengketa. Tiongkok menekan Vietnam dan beberapa perusahaan minyak berhubungan dengan eksplorasi minyak dan pengeboran lepas pantai Vietnam. Pada Januari 2013, Filipina membawa sengketa tersebut ke Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda yang memancing kemarahan di Beijing. Keputusan panel Pengadilan Tetap Arbitrase Internasional di Den Haag, Belanda, Selasa 12 Juni 2016 menegaskan bahwa Republik Rakyat Tiongkok tidak berhak mengklaim Laut Cina Selatan. Filipina menyambut baik keputusan tersebut. Sebaliknya, Tiongkok menolaknya. Oleh sebab itu, sampai saat ini konflik di Laut Cina Selatan ibarat bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan saya selama pembelajaran sejarah peminatan bersama dengan Ibu Milka adalah tidak menyangka bahwa pembelajaran sejarah bakal semenyenangkan itu. Pesan yang bisa disampaikan dari saya kepada Ibu Milka mungkin adalah salah satunya kurang tegas dan terlalu sebutannya tuh
dekat dengan murid, jadi kebanyakan siswa tidak menanggapi tugas-tugas yang diberikan dengan serius. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.